Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Resti Sihombing dalam acara Tripod Trinity Podcast. Bersyukur ini adalah podcast perdana STT Trinity. Adapun tujuan podcast perdana ini untuk memperkenalkan STT Trinity di kalangan masyarakat. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Ibu Christina Panggabean, yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di STT Trinity Parapat. Beliau adalah pribadi yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum di USU, Universitas Sumatera Utara, akhirnya beliau memutuskan melanjutkan pendidikannya di STT HKBP Pematang Siantar. Dan tidak sampai di situ. Beliau saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktoralnya di STT Cipanas. Nah, menariknya adalah beliau turut serta dalam perjuangan berdirinya STT Trinity Parapat. Ibu Christina Panggabean, apa kabar Ibu? Baik. Bersyukur ya Bu untuk podcast kali ini, dan saat ini kita akan berbincang-bincang Bu terkait tentang STT Trinity Parapat, khususnya sejarah STT Trinity Parapat. Dan mungkin beberapa orang sudah mengetahui bahwa STT Trinity Parapat ini berada di kawasan Danau Toba. Dan uniknya ada STT yang berada di kawasan Danau Toba ini. Nah, kira-kira Ibu sebagai saksi mata dalam perjalanan STT Trinity Parapat, apa sebenarnya visi yang dilihat STT Trinity Parapat ini sehingga didirikan STT ini di kota Parapat ini, tidak di perkotaan yang lainnya? Terima kasih dengan Resti ya. Sebelum bicara tentang visi, ada baiknya kita melihat dulu ya siapa yang mendirikan STT Trinity. Jadi sedikit berbagi, STT Trinity ini berdiri atas visi yang didapatkan oleh seorang hamba Tuhan, pendiri STT ini sendiri, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Beliau sudah almarhum. Jadi beliau menangkap visi untuk mendirikan sekolah teologi di kawasan Danau Toba. Nah, STT Trinity berdiri di tahun 2012. Tentunya berdirinya ini ada latar belakang. Nah, latar belakangnya adalah Pak Mangapul sendiri, kita tahu dia staf senior Perkantas Jakarta ya. Nah, selain staf senior Perkantas Jakarta, beliau juga aktif melayani dan juga mengajar di kampus-kampus teologi. Selanjutnya Bapak almarhum melihat kondisi Parapat dan sekitaran Danau Toba. Karena kebenarannya memang Bapak Mangapul Sagala almarhum lahir di salah satu desa yang ada di Pulau Samosir. Itu Desa Bonandolok. Beliau lahir di sana, berarti kampung halamannya Bonandolok. Jadi kecintaan terhadap Pulau Samosir itu juga menjadi latar belakang untuk mendirikan sekolah teologi seperti itu. Nah, berlanjut dari situ ya, lalu Pak Mangapul Sagala sendiri kan menjadi seorang pembina dari sebuah yayasan, Yayasan Bina Dunia namanya. Nah, dulu Yayasan Bina Dunia ini memiliki program yang dilakukan oleh komunitas Bunda Paso Diaspora untuk mengadakan mission trip ke daerah-daerah yang ada di Samosir, ya kawasan Samosir. Nah, beliau aktif ikut pelayanan di sana melalui penginjilan, misi seperti itu, lalu penguatan-penguatan gratis banyak di wilayah-wilayah yang ada di Samosir seperti di Palipi, Mogang, dan tempat-tempat lainnya. Jadi berdasarkan pengalaman ini, beliau melihat kondisi bagaimana sebenarnya daerah sekitaran Sumatera Utara, terkhusus Kepulauan Samosir dan sekitaran Danau Toba. Nah, beliau menemukan bahwa ternyata di sekitaran sini kekristenan itu sudah ada ya. Kita tahu juga mayoritas masyarakat sekitar Danau Toba adalah orang Kristen, beragama Kristen. Tapi melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh beliau melihat
kebangunan rohani belum tercapai untuk masyarakat yang beragama Kristen seperti itu. Lalu kemudian beliau melihat juga di daerah sekitaran Danau Toba ini belum ada sekolah teologi seperti itu. Nah, kebangunan rohani belum ada, sekolah teologi belum ada. Lalu ketika melakukan pelayanan-pelayanan di sekitar desa-desa tadi ya, banyak itu daerah-daerah Mogang, Palipi, ada lagi banyak tempat yang dijalani untuk mission trip. Nah, Pak Mangapul Sagala melihat bukti daripada kurangnya kebangunan rohani itu terlihat dari ibadah-ibadah minggu. Nah, ibadah-ibadah minggu di gereja-gereja sekitaran Danau Toba dan Samosir secara khusus itu, di gereja itu jumlah jemaat yang hadir itu tidak seperti yang diharapkan. Tertulis banyak Kristen tapi yang datang nggak sebanyak itu ya. Nah, ini menjadi satu keprihatinan, kerinduan bagi Bapak Mangapul Sagala. Nah, jadi dia berdoa, mencari kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan mau dengan menaruh kegelisahan itu, keprihatinan itu di hati Bapak Mangapul Sagala almarhum. Nah, berasal dari situlah doa-doanya itu. Kemudian setelah berdoa menggumuli, beliau menemukan bahwa perlu ada hamba-hamba Tuhan yang mencintai umat. Nah, tapi terlebih mencintai Tuhan, mencintai Alkitab. Untuk apa? Untuk membangun kerohanian, kebangunan di sekitaran Danau Toba ini dan Samosir. Nah, membangun gereja-gereja jemaat Kristen. Nah, kalaupun kita tahu ya Trinity tidak bertujuan mendirikan gereja, tapi lebih kepada membangun umat seperti itu untuk mengalami kebangunan rohani. Maka butuh hamba Tuhan. Nah, memang terlihat belum ada kan sekolah teologi di sekitaran Danau Toba. Jadi beliau pun berdoa setelah melihat kebutuhan itu, kebutuhan akan hamba Tuhan, berdoa. Akhirnya Tuhan menjawab, beliau rindu untuk mendirikan sekolah teologi. Dari hasil keprihatinan, melihat, digumuli, didoakan, lalu beliau melihat butuh hamba Tuhan. Akhirnya pada bulan Mei 2012, mereka sepakat untuk mendirikan sekolah teologi. Dan Bapak Mangapul Sagala menseringkannya kepada Yayasan Bina Dunia. Itu awal kenapa mendirikan sekolah teologi. Visinya memang mau menghasilkan hamba Tuhan itu. Hasilkan hamba Tuhan. Yang bagaimana? Hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan yang menjadi teolog, yang menjadi misiolog, yang mencintai Tuhan, mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, mencintai umatnya, yang akan diutus untuk menyampaikan Injil, berita Injil, firman Tuhan, untuk membangun kerohanian masyarakat, terkhusus daerah sekitaran Danau Toba. Nah, itu makanya ada ST Trinity. Dan saya juga mau cerita ya, kenapa ST Trinity berada di Parapat. Nah, itu. Nah, berpikir dari strategi tempat seperti itu ya. Kalau Parapat ini kan lebih strategis untuk perjalanan transportasi. Kalau dia mau ke Samosir, lebih dekat juga. Kalau mau dia ke daerah Tapanuli Utara, juga dekat. Simalungun, dekat. Jadi lebih pas dilihat strateginya memang di Parapat. Nah, supaya bisa menjangkau semua daerah-daerah ini, khususnya daerah Sumatera Utara. Dekat gitu, secara transportasi pun tidak masalah itu. Yang kedua memang kita tahu ya Parapat ini kan kota wisata, sangat indah, diapit oleh Danau Toba seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi seperti daya tarik juga. Nah, belajar di tempat yang indah, tempat wisata yang tenang, nyaman untuk membentuk hamba Tuhan, itu juga salah satu strategi yang digunakan supaya mahasiswa nantinya yang dibangun untuk dipersiapkan jadi hamba Tuhan lebih nyaman untuk diproses menjadi hamba Semangat Tuhan. gitu ya, Bu. Iya, karena ya kita kan kekondisipan tempat itu mempengaruhi cara belajar. Jadi kondisinya tempat di Parapat ini salah satu nilai tambah atau pendukung yang baik untuk mendirikan STT di sekitaran Danau Toba terkhusus di Parapat ini. Begitu. Luar biasa ya Bu ya. Dan saya mengetahui Bu bahwa STT Trinity Parapat ini didirikan tahun 2012 ya Ya. Bu. Dan kalau kita lihat Bu, perkembangannya tahun demi tahun cukup pesat ya Bu ya. Puji Tuhan. Iya cukup pesat Bu kalau kita lihat perkembangan STT Trinity saat ini. Tapi saya mau bertanya Bu, sebenarnya siapa di belakang STT Trinity? Apakah ada gereja besar atau sinode gereja yang menaungi STT Trinity Parapat ini Bu? Siapa di belakang Iya, Bu, STT ya. Trinity? Iya, Bu. Menarik sekali pertanyaannya. Siapa ya?
Tuhan Yesus dong. Pastinya Tuhan Yesus. Kalau tanpa Tuhan Yesus, ya enggak dong, enggak bisa berdiri. Kenapa? Karena visi aja pun dari Tuhan Yesus. Makanya Yesus yang berada di belakang itu semua. Karena Tuhan Yesus yang memberikan visi itu kepada pendirinya, yaitu Bapak almarhum Mangapul Sagala. Ya, itu secara visi ya. Nah, tapi kan kita butuh secara kelembagaan yang mendukung. Nah, Tuhan Yesus pakai lembaga untuk mendirikan STT ini. Lembaga apa? Itulah yang tadi saya sebutkan, bermitra dengan Yayasan Bina Dunia. Jadi Yayasan Bina Dunia ini jadi yayasan yang menaungi Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Jadi melalui Yayasan Bina Dunia ini diurus izin-izin pendirian dan akhirnya sampai kepada akreditasi kita sekarang seperti itu. Jadi ada Yayasan Bina Dunia. Kalau gereja besar seperti itu tidak, karena di awal tadi saya sudah sebutkan ya, kita tidak mendirikan gereja, tapi kita bermitra dengan gereja. Itu dia. Jadi tidak mendirikan gereja, tapi bermitra dengan gereja. Artinya hamba-hamba Tuhan yang kita hasilkan akan bermitra dengan gereja untuk melayani di gereja-gereja, di daerah-daerah yang membutuhkan ini, seperti itu. Jadi mitra kita banyak. Terbukti ya kalau mahasiswa kita pelayanan sekarang aja, itu sudah di berbagai gereja. Ada yang pelayanan weekendnya di gereja HKI, ada di GKPI, ada di GBI juga ada. Kita sifatnya ekumenis, jadi semua ya. Karena satu tujuan yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau umat untuk mengalami kebangunan rohani seperti itu. Nah, itu jadi ya di balik itu adalah tentu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memakai lembaga dan memakai gereja-gereja sebagai mitra. Nah, bukan hanya itu aja ya, ada juga lembaga-lembaga misi jadi mitra kita ya, yang juga bisa bekerja sama dengan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi memang ST Trinity sampai saat ini tidak mendirikan gereja. Iya Bu, dan Bu, bahwa kita tahu bahwa STT Trinity yang kecil yang paling umurnya 12 tahun ya Bu ya. Tapi kita tahu bahwa STT Trinity sudah menjadi berkat bagi banyak orang di gereja, bahkan di denominasi gereja di wilayah Parapat, bahkan di luar Parapat ya Bu ya. Jadi di mana aja Bu alumni-alumni yang sudah menjadi berkat Bu? Alumni-alumni kita sudah banyak ya. Saya mau cerita dulu dari mahasiswanya seperti itu ya. Karena kan dari mahasiswa baru ke alumni. Jadi waktu pertama sekali STT ini berdiri, kita diberikan izin pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan STT Trinity sendiri ya. Mahasiswa yang angkatan pertama itu ada 26 orang. Ya, jadi kita baru berdiri, puji Tuhan, Tuhan percayakan 26 orang untuk dibina di STT, diperlengkapi jadi hamba Tuhan. Lalu tahun 2017 kita mewisuda 12 orang. Nah, itulah awal kita mengirim alumni seperti itu. Alumninya kita kirim ke berbagai gereja ya. Ada gereja yang ada di Nias juga ada, di Samosir juga ada, di Papua juga ada, bahkan ke Mentawai juga ada. Jadi udah tersebar ke seluruh Indonesia bahkan kalau untuk alumni-alumni kita seperti itu. Mereka melayani di sana, tapi memang kalau untuk pelayanan-pelayanan khusus mahasiswa, tetap tujuannya adalah Samosir yang diprioritaskan. Nah, alumni juga sebenarnya banyak juga di Samosir dengan pendirian rumah-rumah misi yang ada di Samosir seperti itu. Jadi memang tidak pernah melupakan apa dasar visi ini ada, yaitu karena melihat keprihatinan daripada Samosir. Makanya Pulau Samosir maksudnya ya, Kekristenan Samosir, makanya kita mendirikan rumah misi juga di sana untuk membantu jemaat gitu, untuk menjadi berkat, mengalami kebangunan rohani melalui alumni-alumni kita ini. Jadi berbagai gereja juga sudah ada, dan juga di lembaga-lembaga pelayanan, dan rumah-rumah misi yang kita dirikan ada di Samosir seperti itu. Dan tetap bermitra dengan gereja-gereja yang sana. Nah itu. Tadi Ibu bilang lembaga pelayanan juga ada. Termasuk apa itu Bu lembaga pelayanan yang dilayani oleh alumni Bu? Lembaga pelayanan seperti Perkantas ya. Nah, Perkantas Papua kita sudah. Papua, Ibu, ya? Ya, lalu dengan yayasan alumni Kristen di Sumatera Utara kayak gitu, ada yayasannya ya, Persekutuan Alumni Kristen, USU seperti itu ya. Nah, itu juga bersama dengan mereka untuk alumni-alumni kita melayani, dan lembaga yang lain masih ada sebenarnya gitu. Berarti memang terbuka ya Bu ya untuk ST Trinity ya Bu ya. Dan bersyukur juga ya Bu ya bahwa ST Trinity ini udah banyak juga yang sudah mengenal karena memang sudah banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita melihat lagi bagaimana
perkembangan STT Trinity Parapat ini, apakah ada Bu gereja yang kita kerjasama Bu, seperti itu contohnya entah gereja apa gitu yang kerjasama dengan STT Trinity supaya orang-orang yang di luar juga mengetahui bahwa STT Trinity ini bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti itu Bu. Untuk kerjasama, ada gereja yang sudah menjalin hubungan kerjasama secara tertulis, ya sudah dengan draft perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak institusi seperti itu. Ada. Ya, pertama kita sudah kerjasama dengan, kalau di awal pendirian STT ini yang mendukung STT Trinity adalah Gereja Misi Injil Indonesia, seperti itu ya, GMII, kemudian juga Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI, kemudian juga Gereja Santapan Rohani. Itulah yang pertama sekali memberikan dukungan untuk pendirian STT. Nah, berjalan terus kita memiliki hubungan kerjasama untuk alumni-alumni kita dipakai, yaitu ada beberapa gereja, yaitu seperti AFY, ada beberapa gereja lagi di NIA, sinode-sinode seperti itu, seperti gereja yang ada di NIA Selatan, seperti itu ya. Ya, kita sudah, beberapa gereja sudah menjalin kerjasama secara resmi, sehingga alumni kita nanti juga akan melayani di tempat itu. Itu yang secara resminya, yang sudah tertulis dan sudah lengkap perjanjiannya, seperti itu. Berarti memang alumninya juga sudah menjadi berkat ya Bu di berbagai daerah ya Bu ya. Bersyukur untuk hal itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kampus yang kecil yang berdirinya berangkat dari kesulitan termasuk dari segi dana, karena memang kampus ini tidak berdiri oleh gereja sinode tertentu tapi berdiri sendiri, tapi kita melihat bahwa gereja ini STT ini bisa berdiri dengan megah dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya ini adalah pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa, dan sekali lagi bahwa Tuhan sungguh amat baik. Terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Christina Panggabean. Boleh saya tambahin? Oh, boleh Bu. Nah, jadi saya mau menceritakan dulu ya bagaimana perjalanan pendirian kampus ini. Seperti saya bilang tadi di awal, di tahun 2012 itu kita mendirikan STT itu dulu di ruko kecil di terminal ya. Kita menyewa sebuah ruko dengan 4 lantai. Ya, di situ awalnya. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mendirikan kampus kita yang sekarang. Kampus sekarang itu jauh lebih megah dari yang disewa di ruko. Fasilitas sudah dilengkapi. Jadi pembangunan sudah terjadi, sehingga Tuhan mempercayakan sebuah gedung yang besar untuk tempat kita membina calon-calon hamba Tuhan di sini. Jadi kalau saya melihat semua perjalanan dari Sekolah Tinggi Teologi Trinity ini adalah perjalanan anugerah. Anugerah daripada Tuhan, dari sejak berdiri dari sangat kecil, dari gedungnya yang kecil, ya dari STT yang masih kecil, dengan mahasiswa yang masih 26 orang, lalu kemudian tenaga kependidikannya juga yang masih sedikit, dosen juga yang masih ya sama-sama bergandengan tangan, sampai pada akhirnya Tuhan merajutnya dengan baik, tangan Tuhan terus bekerja, sampai di tahun 2024 ini akhirnya kita memiliki gedung yang besar, yang cukup besar ya, cukup megah, dan memiliki auditorium yang besar. Semua juga karena kebaikan kemurahan Tuhan. Siapa di balik semuanya itu adalah Tuhan Yesus, dengan menggerakkan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang menangkap visi daripada almarhum pendirinya, Bapak Mangapul Sagala. Oh ya Bu, begini Bu, tentang pendirian gedungnya, bagaimana sih Bu proses pembangunan kampus STT Trinity ini? Ya, sangat menarik ya kalau kita renungkan ya, dan kita kilas balik ke tahun 2012 seperti itu. Jadi 2012 kan bulan 5 tadi resminya STT Trinity berdiri dengan izin penyelenggaranya, seperti itu ya pendirian STT ini. Tapi dari tahun 2011 kita sudah mempersiapkan fasilitas yang boleh dipakai untuk belajar mengajar, untuk mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan, mahasiswa kita seperti itu. Jadi dari tahun 2011 kita itu bermula dengan menyewa sebuah ruko di Terminal Parapat ya. Rukonya ada 4 lantai, disitulah pertama sekali kita sewa, dan angkatan pertama kita juga yang 26 orang tadi kuliahnya di situ. Dan kita sewa lagi asrama di sekitar terminal, ada 2
pintu ruko dan 2 lantai. Itu untuk asrama putra. Lalu kita sewa lagi ruko di sekitaran terminal juga untuk asrama putri dengan 3 lantai seperti itu. Jadi kita memang di awal masih menyewa-nyewa, masih kecil, tapi itulah tempat pertama untuk memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan. Nah, Tuhan melihat, jadi tidak harus di sini terus seperti itu ya. Lalu Tuhan memberi kesempatan, dia berikan berkatnya, dia buka jalan, lalu memberikan anugerahnya sehingga terjadilah pembangunan sekolah teologi, gedungnya lebih besar lagi, lebih megah lagi, yaitu di kampus ini. Jadi kita sudah mendirikan kampus yang sangat megah di sini, lengkap dengan semua fasilitasnya. Kamar-kamar asrama sudah ada, ruang-ruang kantor, ruang-ruang kuliah, guest house untuk dosen dan staf, semua disediakan di sini. Semua karena anugerah Tuhan, satu persatu Tuhan sediakan, pembangunan demi pembangunan, tahap demi tahap itu berjalan dengan baik, sampai asrama pun tersedia, dan sampai kepada terakhir kita mendirikan auditorium kita yang besar seperti itu, auditorium yang bisa menampung sampai 500 orang seperti itu ya. Disitulah tempat kita ibadah, nanti juga wisuda akan diadakan di situ, dan pelayanan-pelayanan yang besar seperti seminar, pembinaan akan kita adakan di situ. Satu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat semua karena anugerah Tuhan, dari tahap yang kecil sekali Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. Memang luar biasa kalau kita mengingat kembali bagaimana proses yang panjang ini, Tuhan demi tahap terus memberikan anugerahnya hingga saat ini. Nah, demikian juga ya, kita juga ST Trinity ini kan tidak tertutup menerima mahasiswa hanya dari Samosir, tapi kita juga rindu dari berbagai daerah. Yang penting dia memiliki panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, memiliki panggilan mau melayani Tuhan, dan mau diajarin, dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjadi orang yang mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya dan mencintai umat-Nya. Dari mana saja, tidak hanya dari Samosir, dari Sumatera Utara, dari pulau-pulau lain, dari seluruh Indonesia kita terbuka, bahkan dari Papua pun kita terbuka. Karena memang terbukti mahasiswa kita sudah ada yang dari Papua seperti itu. Jadi kita terbuka dari mana saja. Yang penting dia memiliki panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. STT Trinity dengan tangan terbuka siap menerima. Nah, jadi STT Trinity ini juga ya, kalau kita menerima mahasiswa itu bagaimana dengan biayanya? Trinity juga menyediakan beasiswa ternyata. Jadi kan ada tuh, kalau ada orang yang terhalang untuk studi karena memang ekonomi tidak mencukupi, nah Trinity tidak menghalangi orang ini. Trinity memberikan peluang dengan menyediakan beasiswa. Dengan syarat memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Trinity akan mensupport semuanya untuk beasiswa diberikan kepada dia. Yang penting dia mau dibentuk menjadi hamba Tuhan. Itu semua dari mana biayanya? Dari Tuhan. Tuhan memakai hamba-hambanya, anak-anaknya, melalui hamba-hambanya untuk jadi berkat untuk STT Trinity. Jadi dari mana saja. Yang penting memang memiliki kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Kami siap untuk menerimanya, untuk diperlengkapi, diajari untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi teolog dan misiolog, sama-sama membangun kerajaan Allah di bumi ini. Luar biasa ya Bu, perjalanan Sekolah Tinggi Teologi Parapat. Dan ini Bu, menarik sih Bu, dan saya penasaran juga Bu, Ibu kan sekolah dari sekuler, Ya. jurusan hukum ya Bu ya. Benar. Tapi pada akhirnya Ibu memutuskan mengambil sekolah teologi, kenapa itu Bu? Iya, saya kilas balik lagi ya, Bu, ke masa-masa saya dulu Bu. sekolah. Di tahun 98 saya itu studi di Fakultas Hukum USU. Lalu selesai tahun 2002. Jadi 98 ke 2002 gitu ya. 4 tahun saya menempuh pendidikan ilmu hukum. Nah, sebelum saya tamat, sebelum wisuda memperoleh gelar sarjana hukum, saya sudah mendapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya aktif dalam pelayanan mahasiswa. Dulu kami sebut kebaktian mahasiswa Kristen di USU Fakultas Hukum. Jadi saya dibina di sana dari pembinaan-pembinaan rohani yang saya alami di sana. Tapi saya bukan melupakan perkuliahan saya ya, tidak. Saya tetap bertanggung jawab menyelesaikan studi saya sampai saya memperoleh gelar sarjana hukum di tahun 2002. Jadi 4 tahun saya selesaikan. Nah, saya tetap dalam panggilan
di dalam sembari saya belajar ilmu hukum, saya juga mendapatkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Bermula dari kerinduan yang sama seperti yang dimiliki oleh Pak Mangapul Sagala. Rindu sekali supaya gereja itu mengalami kebangunan rohani. Rindu sekali supaya hamba-hamba Tuhan itu memiliki ciri khas sebagai hamba Tuhan yang sebenarnya. Itu kerinduan saya melihat dari gereja saya sendiri seperti itu. Gereja kami butuh hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan. Nah itu makanya akhirnya saya menggumulinya juga, berdoa menggumuli sampai akhirnya saya menyelesaikan studi saya dari Fakultas Hukum. Saya tetap berdoa, bergumul, kemudian sekitar 2 tahun setelah saya menyelesaikan studi saya memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi, seperti itu. Akhirnya saya pun melihat ya untuk ikut membangun umat, saya juga harus menjadi hamba Tuhan. Nah, saya jadi hamba Tuhan karena kerinduan saya juga adalah untuk supaya ada hamba Tuhan yang benar-benar menunjukkan jati diri sebagai hamba Tuhan. Saya belajar. Nah, belajar di sekolah teologi, saya menempuh pendidikan selama 3 tahun untuk memperoleh gelar dari teologi ya. Dan akhirnya bertemu dengan Bapak Mangapul Sagala yang juga memiliki visi yang sama. Rindu menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk membangun umatnya, untuk mencintai Tuhan, mencintai gereja, dan mencintai firman Tuhan. Akhirnya saya bergabung bersama-sama dengan beliau merintis STT Trinity ini. Di tahun 2011 kami mulai merintisnya. Walaupun secara hukum sahnya di tahun 2012 bulan Mei ya untuk izin penyelenggaranya. Sehingga di tahun 2012 dari bulan Mei kita sudah mencari mahasiswa, mengadakan penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Sehingga pada bulan Agustus mulailah kelas perdana. Jadi memang sama yang dilihat, sehingga sevisi dengan Pak Sagala untuk bekerja sama untuk membangun sekolah untuk hamba Tuhan, seperti itu. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus mungkin Ibu tidak bertemu dengan Bapak Mangapul Sagala ya Bu. Nah, sampai di sini pembahasan kita di Tripod Trinity Podcast dan ini adalah bagian yang pertama. Terima kasih untuk Ibu narasumber kita, Ibu Christina Panggabean. Sama-sama. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga dan juga studi Ibu saat ini. Dan tetap doakan terus STT Trinity Parapat supaya semakin dipakai Tuhan untuk memperlengkapi dan membina banyak orang untuk dipersembahkan bagi gereja, masyarakat, dan juga bagi negara Indonesia tercinta ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.